Tapi ini kan yang sering terjadi ya. Kalau misalnya konteksnya kayak sekarang nih, yang sering terjadi kan bosnya toksik katanya, tempat kerjanya toksik, tapi karyawannya Gen Z yang katanya Strawberry Generation. Kalau yang di usia kerja, ya tempat kerja yang tidak menyenangkan. Tempat kerja yang tidak menyenangkan. Betul. Apa itu masalah banyak orang nggak sih, tempat kerja tidak menyenangkan? Betul, tapi masalahnya ada yang apresiasi gajinya juga sangat tidak menyenangkan. Gaji minimalis tapi kerja maksimalis gitu kan. Terus output harus luar biasa gitu. Nah yang kayak gitu-gitu sih. Atau tipe atasan yang sebenarnya dia tidak kompeten berada di posisi itu, tapi akhirnya menuntut anak buahnya untuk menyelesaikan ketidakmampuan dia berkarya di bidang itu. Ada penelitian yang bilang pokoknya anak itu kalau mendapatkan over treated, jadi care-nya berlebihan, dianggap raja dan ratu kecil di rumah, atau over neglected, dianggap sebagai kaum sudra di rumah sendiri, ya artinya itu akan ada masalah hidup yang lebih besar. Karena kalau yang dianggap sebagai raja, dia akan memperlakukan hidup dia itu seperti kerajaan kali ya. Semua orang harus melayani dia. Semua orang harus menomorsatukan dia, menghormati dia dan lain-lain. Kalau dia over neglected, artinya kan anak ini tidak pernah mendapatkan perhatian yang cukup, kasih sayang cukup. Makanya nanti di kehidupan dewasa seringkali mereka menjadi people pleaser karena orang harus senang sama dia. Atau bahkan ketika dia mendapatkan amanah tertentu, dia ngerasa, wah aku worth it banget ada di tempat ini. Akhirnya jadi jahat ke orang lain. Selamat datang di Mers Room, kerja terus mati belakangan, bersama gue Andri. Dan episode kali ini gue kedatangan seorang, ini gelarnya dokter, ada di belakang namanya ada SPKJ, Dr. Elvin Gunawan. Apa kabar dokter? Baik Ko Andri, thank you. Udah ngundang loh. Wah, gue yang thank you dong, jauh-jauh dari Bandung naik bus. Aku salah satu followernya soalnya. E-commerce ini menurut aku salah satu hiburan pagi yang baik. Oh, hiburan pagi yang baik. Tapi banyak yang bilang e-commerce tuh toksik. Enggak sih, cuman satir aja lah ya. Oh, satir. Iya, satir, sarkas sih. Tapi menyuarakan banyak orang kan yang tidak berani bersuara, akhirnya cuman kayak forward aja kan. Oh iya. Istilah keren itu sekarang apa? The voice of the voiceless. Nah, aku mau nanya dok, lu kan SPKJ, lu dokter nih? Dokter. Emang nggak kelihatan ya? Kelihatan lah ya. Dokter biasanya kan pakai jubah putih. Iya, janganlah. Nanti kelihatan lebih senior kan. Berarti dokter ngambil kuliah S1-nya kedokteran. Iya, aku ngambil kedokteran umum. Terus aku melanjutkan lagi ke kedokteran jiwa atau psikiatri. Oh, oke. Gitu. Berarti SPKJ itu spesialis kedokteran jiwa. Kedokteran jiwa ya, bukan kejiwaan. Bukan, nanti kan kalau kejiwaan katanya kean tuh jadi-jadian kan, kayak gitu. Oh, iya. SPKJ spesialis kedokteran jiwa. Betul. Kenapa ngambil ya kedokteran jiwa? Yang pertama sih tadi aku mau ngambil anak kok nggak keterima. Oh, itu apa? Obgyn? Enggak, anak SPA. Oh, beda lagi ya? Iya, nggak keterima. Beda. Untungnya tidak keterima sih. Jadi akhirnya ngambil jiwa ini. Nah, jiwa ini tuh menarik karena dari zaman koas tuh memang menyenangkan ya. Belajar tentang cerita orang, terus udah gitu belajar tentang behavior orang, emosi orang, perilaku orang. Nah, itu adalah hal yang menyenangkan sih dari zaman koas. Karena modalitas psikiater tuh kan salah satunya adalah berdiskusi dan ngobrol sama pasien. Oke, mempelajarinya menyenangkan. Tapi ketika ada akhirnya pasien datang cerita ke lu, itu menyenangkan. Di satu titik menyenangkan kalau pasiennya udah membaik kok. Kalau udah membaik ya. Tapi kalau pasiennya masih di level ngeyel, ya ngomel juga sih. Ngomel juga? Ngomel, aku biasanya ngomel. Makanya mungkin kalau yang pernah jadi pasienku, dia akan nyadar dokter ini kalau ngomong cablak sekali. Kadang kalau ngomong nyakitin hati di awal-awal. Tapi realita yang ditampar, kayak misalnya nikah nih, digebugin terus. Karena aku bilang ya, pertanyaan tersimpel adalah mau sampai kapan Anda bertahan di pernikahan model gini? Oke, nikah digebugin terus? Iya, digebugin. Udah teh peditnya, ngomongnya pedes. Udah gitu juga mau kondom misalnya, kagak mau kerja karena duit warisannya banyak. Terus udah gitu culas lagi hatinya. Karena aku bilang mau sampai kapan ya nikah kayak gini? Tapi kenapa orang masih tetap mempertahankan pernikahannya kalau emang udah tahu gitu? Anak. Oh, anak. Atau yang kedua, nama baik keluarga. Nah, nanti biasanya kalau ngadap sama ini ya yang seniornya, di keluarga kita nggak ada pernah riwayat perceraian. Nah, atau enggak di ajaran agama kita tidak ada yang mengizinkan perceraian. Nah, padahal anaknya udah jadi korban kekerasan bertahun-tahun. Anaknya juga nih? Anaknya si yang senior ini, anak kakek neneknya lah ya, mama papanya. Nah, termasuk anaknya juga, karena kan orang akan melihat ya kok. Oh, mak gue diperlakukan gini nih. Ada yang bisa jadi sakit hati, atau dia akhirnya mengcopy pola ayahnya kepada
ibunya nanti, kepada istrinya Kepada nanti. istrinya, Iya, itu sedih banget sih perjalanan kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua pinjol, yang rajin-rajin tuh judol. Nah, udah nyaho kayak gitu masih dilakuin. Nanti di level saya udah lebih bertobat sih dok, di level yang main saham tapi mainnya yang waran. Kalau enggak yang dia sendiri nggak ngerti fundamentalnya tapi dia main. Atau yang terakhir buka bisnis. Nah, gamblingnya buka bisnis betul, tapi kan ngabisin duit orang tua ya. Gambling buka bisnis. Benar. Iya. Merasa punya modal terus ya kita buka aja, kayak duit tuh kayak tinggal buka keran kok. Iya. Kalau kita kan mikir ya, aduh gimana kalau nggak balik mana, kalau dia mah yang penting usaha dulu dok. Iya. Dan berikhtiar. Kalau berhasil ya rezeki saya, kalau nggak berhasil ya mungkin bukan jalan saya. Itu konsep salah tentang rezeki menurut gua loh. Ya tapi itu ada loh di level keyakinan orang tertentu tuh kok. Iya. Jadi seakan-akan tuh kalau mendapatkan keuntungan atau apapun itulah ya dalam bentuk berkat ya itu emang jatuh dari atas. Nah, jadi kayak magic gitu loh. Ting, datang mujizat. iya gitu kayak ini ya, kayak cerita kartun dulu kan, berdoa terus tiba-tiba ada duit gedebok jatuh. Nah, ya yang gitu-gitu tuh yang sekarang banyak menjadi problem sih gitu. Okay. Atau yang sering bikin stres lagi, kalau insecure sama perjalanan hidup orang lain. Aduh, itu udah sampai, aduh Tuhan, kalau aku bisa dilahirin lagi ke perutnya juga ya, minta emaknya yang lahirnya dari perut presiden Cina, merenya istrinya yang kaya raya kan. Udah gitu emaknya yang cantik banget, bapaknya cakep banget kan, minimal produknya bisa jual muka kan gitu. Kok kalau hidup saya susah, tapi udah nggak bisa kan ya hidup gitu teh. Iya, betul. Ya oplas kalau nggak sih. Ya tapi kan tetap aja ketahuan ya nanti ketika punya anak hidungnya pesek lagi kan sama aja ya. Genetiknya nggak bisa bohong. Iya, bapak ibunya hidungnya pesek, dioperasi jadi mancung, keluar tetap pesek kan kok gitu. Betul. Oh, jadi itu yang umum tuh yang sering datang itu umum, ya, sering banget. Ya. Nah, kalau yang di usia kerja ya tempat kerja yang tidak menyenangkan. Tempat kerja yang tidak menyenangkan. Betul. Apakah itu masalah banyak orang nggak sih, tempat kerja tidak menyenangkan? Betul, tapi masalahnya ada yang apresiasi gajinya juga sangat tidak menyenangkan. Oh, di bawah UMR. Ya, nggak ngomong gitu ya, nanti dicari sama dinas tenaga kerja lagi ya. Tapi ada yang kayak gitu loh kok, yang gaji minimalis tapi kerja maksimalis gitu kan. Terus output harus luar biasa gitu. Nah yang kayak gitu-gitu sih. Atau tipe atasan yang sebenarnya dia tidak kompeten berada di posisi itu, tapi akhirnya menuntut anak buahnya untuk menyelesaikan ketidakmampuan dia berkarya di bidang itu. Terus dia yang take credit ya. Iya, yang manggung ya konser. Jadi kalau misalnya itu dia selalu menjadi itu ya, yang jadi number one lah. Selalu meminta untuk berada di bawah spotlight. Iya. Tapi ini kan yang sering terjadi ya. Kalau misalnya konteksnya kayak sekarang nih, yang sering terjadi kan bosnya toksik katanya, tempat kerjanya toksik. Tapi karyawannya Gen Z yang katanya Strawberry Generation. Generasi ya inilah, strawberry kan gampang di ini kan. Majret gampang digeprek gitu kan. Gampang digeprek ya. Tapi sebenarnya dia tuh berada di posisi yang kasihan sih kok kalau aku bilang ya. Dengan tuntutan kerja yang sangat tinggi, tapi negara kita juga belum berhasil untuk memberikan kompensasi yang tinggi. Jadi kadang kan orang tuh qualified-nya ketika mau ngelamar kerja banyak banget tuh kudu harus bisa ini, bisa itu kan gitu. Tapi pas lagi tanda tangan kontrak gajinya cuma segini gitu. Itu juga jadi challenge. Yang kedua, tidak semua tempat kerja tuh memberikan kesempatan untuk bertumbuh kan kok. Jadi kadang dia ngerasa udah habis nih totalitas waktunya untuk bekerja, tapi dia nggak pernah bisa upgrade diri misalnya karena program mentoring coachingnya nggak jalan di sana gitu. Atau misalnya mereka juga terlahir dari paling banyak nih aku temuin masalah di Gen Z adalah mereka sandwich generation. Sandwich generation. Iya, jadi mereka bekerja nih, tapi dia harus nanggung keluarganya, dia harus nanggung kakaknya mungkin yang tidak bekerja, adiknya lah yang masih bikin masalah. Jadi kadang stresnya mereka juga karena beban ekonomi struktural. Ya tapi kan kalau sandwich generation, kita juga sandwich generation dong. Nah tapi orang tua kita mostly ada bekal kok. Oke. Dan kita melihat mereka effort kerja. Nah kalau yang sekarang nih kadang ya ada yang menjadi sandwich generation karena emaknya gak mau negur kakaknya yang laki-laki, karena dianggap anak emas keluarga, kebanggaan. Jadi tiap kakaknya bikin masalah, yang nanggung jawab adalah adiknya. Gimana gak emosi jiwa orang ya? Atau bapak ibunya bertengkar, cerai kagak, tapi setiap ribut telepon anaknya yang di kantor. Pas lagi jam kerja. Iya, jam lagi kerja. Atau misalnya lagi butuh duit ditelepon. Jadi anak ini hanya ditelepon ketika membutuhkan uang aja. Kan mereka stres ya lama-lama. Udah gaji UMR kan, bonus-bonus cuman dari kalau perjalanan luar itu pun kalau ada. Tapi sekalinya disedot sama keluarga gede-gedean. Jadi akhirnya mungkin muncul yang omongan bahwa aku bekerja bukan untuk diriku sendiri.
Nah itu jadi kadang konflik-konflik itu sih yang muncul. Terus kompetisi di masa mereka sekolah juga berat ya kok aku bilang. Kan kalau zaman kita dulu cum laude tuh suatu kebanggaan banget ya kok. Dan kita sadar nih orang yang cum laude adalah orang yang memang layak. Karena dari zaman dia kuliah juga kayaknya udah makannya juga buku pelajaran ya. Maksudnya hafal gitu Bener ya. sih, bener. Nih kalau sekarang semua orang cum laude kok, kita bingung mau nyari kerjaan. Iya, kayak sekarang banyak yang orang gampang cum laude ya. Gampang di atas 3,5 tuh kayaknya mungkin nggak cum laude itu adalah suatu insekuritas kayaknya sekarang. Kalau dulu kayak ya udahlah emang anaknya pinter banget, anaknya rajin banget. Gue lulus IPK cuma 2,48 loh. Itu kebanggaan ya kok. Gue bangga ya, gue goblok sih. Tapi dong jangan salah loh, orang yang hidupnya susah di masa kuliah tuh biasanya jadi loh kok di masa kerja. Karena dia pernah susah, pernah dihina, pernah disepelekan. Jadi kadang kerjanya tuh lebih totalitas dan dia lebih bisa berkomunikasi dengan orang. Karena vibe susahnya dapet, terus ketika dia kerja kan dia bisa menghargai apa yang dia dapat sekarang ya. Kayaknya wah gila kalau gue nggak baik kayaknya nggak akan ini, secara otak juga nggak lebih pintar dibanding temen gue. Jadi kan harus mengembangkan yang lain. Karena tahu prosesnya susah ya, jadi nggak take it for granted ya. Betul, karena ada beberapa orang yang lulus adalah suatu alhamdulillah banget gitu ya. Kayaknya keluarganya itu bukan berdoa moga-moga nilai lu bagus, udah nggak di level itu kok doanya. Moga-moga dia bisa lulus, itu aja udah puji Tuhan. Iya. Tapi sedangkan kalau anak sekarang kecenderungannya harus cum laude tuh ya. Iya. Pasienku ada dong kok. Jadi ceritanya ya, dia nih emang anak pinter banget. Jadi dia datang nih ke poliklinik. Matilah dok kata dia. Terus bilang, kenapa? Gimana ujian kamu? Aku nanya gitu. Oke nggak? Enggak lah dok, ini mah udahlah akhir dunia aku kata dia. Emang kenapa? Jelek banget dok IPK aku jelek tuh kan di otakku ya kok 1, sekian. Atau zaman Nasakom kita lah ya, Nasakom. Atau IPK Rapido itu loh yang 0,1, 0,2 3,8 dong kok. 3,8 aku bilang dunia mau runtuh gitu. Iya, terus aku bilang lu tuh lagi flexing atau emang lagi susah hidup lu atau gimana? WAW banget sih kok, tapi ya itu happen di dunia anak sekarang. Humble bragging kali, dia pengen dipuji lu sebenarnya. Ya tapi otak gue kagak nyampe karena standar kan aku juga lulus mepet lah ya kok ya waktu S1 tuh ya. Jadi ketika aku IPK aku perasaan segitu kayak aduh Tuhan lu segini aja udah bilang the end of the world, apalagi emak gue waktu lihat IPK gue kan gitu ya. Jadi kadang standar itu beda. Terus kayak anak SMA nggak masuk SNPTN, kan zaman kita dulu masuk PTN ya luar biasa lah ya kok. Tapi kalau enggak juga udah ada alternatif kan, masuk swasta aja. Nah kalau sekarang tuh kayaknya wah kalau nggak masuk itu tuh sesuatu banget. Oh gitu ya. Bisa jadi tuntutan orang tua. Kadang persaingan emak-emak arisan, emak-emak pengajian, emak-emak yang ikut persekutuan doa. Oh anakku masuk sini. Anak yang nggak masuk PTN dianggapnya seakan-akan kasta kelas 2. Padahal nggak juga sih. Berarti faktor krusialnya bisa dibilang orang tua. Pola Kalau asuh. pada anak-anak orang tua. Ya karena anak kan nafkahnya dari orang tua ya, belum dari yang lain-lain. Nah kalau misalnya ada penelitian yang bilang pokoknya anak itu kalau mendapatkan overtreated, jadi care-nya berlebihan, dianggap raja dan ratu kecil di rumah, atau over neglected, dianggap sebagai kaum sudra di rumah sendiri, ya artinya itu akan ada masalah hidup yang lebih besar. Karena kalau yang dianggap sebagai raja, dia akan memperlakukan hidup dia itu seperti kerajaan kali ya. Semua orang harus melayani dia. Semua orang harus menomorsatukan dia, menghormati dia dan lain-lain. Kalau dia over neglected, artinya kan anak ini tidak pernah mendapatkan perhatian yang cukup, kasih sayang cukup. Makanya nanti di kehidupan dewasa seringkali mereka menjadi people pleaser karena orang harus senang sama dia. Atau bahkan ketika dia mendapatkan amanah tertentu, dia ngerasa, wah aku worth it banget ada di tempat ini. Akhirnya jadi jahat ke orang lain. Berarti mereka mencari apa? Validasi? Mencari validasi. Dan paling sedih, seringkali aku ketemu validasi itu yang dicari adalah validasi dari ayah. Oh, fatherless nih? Iya, fatherless. Itu cukup banyak sih isu-isu fatherless. Apalagi kalau bapaknya sukses, terus udah gitu kayaknya pencapaian anak tuh, gue belum bisa muji karena dia belum layak ada pujiannya. Nah itu akhirnya membuat anak-anak tuh ya akhirnya merasa seberapapun aku mencoba tidak pernah cukup baik. Berarti masalahnya sebenarnya kompleks ya, nggak cuman hanya karena overtreated tadi lu bilang. Betul. Ya. Kalau overtreated kan ujungnya menjadi strawberry generation. Betul. Jadi lembek ya karena terlalu dijadiin raja kecil ya. Betul. Tapi ada juga faktor karena dia ditelantarkan. Iya. Iya sih. Kalau kalimat ininya sih yang membuat seseorang merasa never good enough for somebody. Nah, somebody-nya ini adalah parents. Gitu. Ya. Berarti kalau Gen Z pada umumnya ya, gue gak bilang semuanya, Gen Z pada umumnya mereka masuk ke dunia kerja,
attitude-nya katanya seperti itu. Yang ya sebentar-sebentar resign, kalau ditegur dikit langsung balik badan, kabur kemana itu. Nah, sebenarnya karena mungkin aku melihat bahwa generasi mereka adalah generasi yang lebih banyak membaca dari dunia sosial. Oh, Kan sosmed nih maksudnya. betul, mereka kan sudah ada komparasi tuh kok. Cara menegur orang yang sopan dan asertif tuh seperti apa. Nah, ketemulah sama angkatan kita yang memang terlahirnya dari pecutan sapu lidi kan gitu ya. Jadi Bandinggang. iya, boro-boro ngomong-ngomong. Jadi gini ya Dek ya, ini tuh sudah baik, ini sudah baik, ini sudah baik. Cuman kurang di sini aja. Emak kita mana ada ngomong kayak gitu kok. Yes. Dia bilang, lu tuh kayak gini aja nggak bisa. Coba lihat, yang paling bawahnya nggak benar. Ya dia nggak perhatiin yang satu udah benar, yang dua udah benar, yang ketiga udah benar. Kenalah mentalnya. Apalagi kalau dia lulusan kampus baik. Dan di kampusnya dimuliakan orang sebagai orang paling pintar mungkin satu angkatan. Ternyata di dunia kerja lu nggak dianggap. Emosi lagi. Gitu. Kadang ekspektasi mereka juga ketika masuk kan, tempat kerja adalah tempat yang memanusiakan manusia. Jangan skeptis gitu ketawanya kok. Tapi sering banget ngomongnya begitu. Iya kan? Ya Bagaimana kan? tempat kerja itu memanusiakan manusia? Bagaimana tempat itu menjaga work life balance? Nah kan gitu Iya, tuh iya, kok. iya. Bagaimana tempat kerja itu membuat orang lain bisa bertumbuh. Nah, ketika mereka masuk nggak dapet tuh itu semua. Ya lah udah ngomongnya tentang hidup itu kan mereka tuh biasanya benci kapitalis kan kok. Nah, sementara namanya kerja tuh kan cari cuan ya. Iya, betul. Ya nanti Neng bilang, bos gua kaya banget nih kayak gini, tapi kita cuman hidupnya kayak gini, remahan rengginang, sakit hati lagi. Gitu. Jadi dia kan kadang bos suka gitu ya, kayak ngomongnya gini. Perusahaan kita nih lagi dalam kondisi sekarat, omset turun segala macam, tapi sekeluarganya liburan ke Eropa 1 bulan. Iya, mobilnya baru ganti. Iya kan kesel ya kok. Iya, Ngomong iya, katanya iya. omset turun tapi ganti Lamborghini kan kita kayak ya ampun Tuhan, aku mah di levelnya juga di level mobil-mobilan Tomica gitu kan. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu tuh yang membuat mereka protes. Betul sih, mereka adalah generasi yang sangat memperhatikan ketidakadilan. Iya, tapi mereka kan bukan dalam posisi yang punya bargaining power yang besar kan. Nah, itu yang tidak mereka sadar. Nah, makanya kalau aku ngisi aku bilang, yaudahlah kalau di levelnya staff bertindaklah, berperilakulah seperti level staff, tapi bekerjalah dengan totalitas levelnya lebih dari staff. Karena kan, ya karena kita nggak punya modalitas yang lain kan kok selain otak dan otot. Iya, kecuali memang itu tadi ya, kalau bapak malu orang kaya, ya lu kerja tuh cuman buat ini aja. Status. Hobi. Kerja Atau jadi hobi. biar gak kelihatan nganggur ting ya. Iya, kerja hobi gitu. Ya kan mungkin lain cerita ya. Tapi kalau lu memang kerja untuk mendapatkan uang, ya kadang memang lu harus memang berjuang di posisi itu dulu kan, di level itu dulu. Itulah yang membuat banyak dari mereka yang sakit hati karena status privilege. Kenapa orang tua gue tidak memberikan ini kepada saya? Dunia itu tidak adil. Akhirnya si proses Grumpy ini muncul. Karena memang gak menyalahkan juga banyak orang yang memiliki anak dalam status ekonomi dan status kesiapan mental yang tidak baik. Oke, tapi kan nggak pernah siap dok kalau mau ngomong gitu kan. Tapi ya at least jangan lagi ketika punya anak tuh cicilan juga lagi banyak-banyaknya kan kok. Ketika kita lagi hamil kita aja bingung besok mau ngasih makan apa buat istri kita. Nambah lagi anak 1. Iya. Ketika dia masih ya pasalnya ketika mereka masih ngekos tapi anaknya opat. Kan kita juga bingung ya. Ini bilang ini antara berhikmat atau enggak kan itu. Emang betul banyak anak banyak rezeki kok kalau punya sawah. Kalau sekarang kan kagak punya sawah ya. Anak sekolah udah berapa? Mau judulnya pakai dana bos di sekolah negeri juga tetap aja ada uang macam-macam kan? Iya. Nah, gimana mereka nggak stres kalau misalnya gajinya ternyata yang kerja cuma single parent lagi karena ibunya ibu rumah tangga. Ibunya ibu rumah tangga aja udah nyelamatin banyak uang keluarga kan? Uang ekonomi cuma dari bapaknya yang gajinya UMR. Belum potongan-potongan lainnya. Nyampe rumah cuma 3 juta 4 juta. Anaknya 4, mau kasih makan apa coba? Iya. Itu jadi akhirnya ujung-ujungnya kemiskinan struktural kan? Iya, sedih kan kayak gitu. Nah, nanti ketika udah beres SD, bingung siapa yang mau SMP duluan. Iya. Nah, nanti udah SMP, bingung mau SMA, bingung mau kuliah. Nah, sekarang lulus S2 aja bingung cari kerja, apalagi yang lulusan SMP lebih bingung lagi lah. Iya. Dan SDM kita lulusan paling banyak SD loh. Iya kan sedih ya kok. Aku aduh mau gimana ya gitu loh. Jadi ya begitulah kalau ngomongin negara mumet kok. Iya. Ya memang mumet. Tapi kan pada akhirnya gini dok. Akhirnya kan ketika anak-anak ini lulus kuliah atau mungkin gak lulus kuliah ya, yang gak beruntung mungkin cuma lulusan SD, mau masuk ke dunia kerja kan akhirnya mereka jadi
kayak nggak bisa kerja kan, nggak kepake akhirnya. Itu yang sedihnya, karena kampus itu menurut aku ya kok, kampus itu dalam proses pendidikannya sangat jarang yang mempersiapkan orangnya siap kerja. Memang kita cuma disuruh ngapalin buku doang, textbook kok. Iya. Nah, ketika bicara tentang life skill, bororaa ya. Mau bicara tentang soft skill, komodei nggak ada. Mau bicara tentang social skill, boro-boro. Semua hidup adalah persaingan kan. Jadi ketika masuk dunia kerja, all is about me kan. Me epidemic disebutnya. Iya. Ya. Pick me. Iya, kan pick me anak sekarang ngomongnya pick me. Iya kan, kesel kan Mas ya. Nah tapi ketika mereka punya standar value yang tinggi dari kampus, apalagi kampus anak terbaik bangsa misalnya, Anda adalah bibit-bibit unggul bangsa. Nah ketika masuk dunia kerja Anda disepelekan orang. Karena ya memang kompetensinya boro-boro bisa bersaing kok sama orang. Nah akhirnya malah menjadi beban. Nah nanti akhirnya dimarahin sama orang, kok kamu lulusan S1 aja kayak gini gak bisa. Nanti tersinggung lagi. Nah makanya kadang aku suka bilang, coba deh standar di kantormu tuh seperti apa. Kamu bikin listnya. Nah nilai diri sendiri, kira-kira saya kalau mau upgrade diri di sebelah mana ya. Betul. Karena misalnya saya belajar nih akuntansi, ternyata akuntansi yang dibutuhin kantor saya bukan akuntansi yang saya pelajari. Ya artinya kan kita bisa ngambil short course kayak ya, atau sertifikasi lain kayak, atau kursus kayak, bahkan ya jangan kayak kenapa sih kenapa sih tempat kerja mintanya kayak gini. Nah itu kan pusing lagi kalau kita ngomongin tentang tempat kerja kenapa mintanya gini gitu. Ya memang nggak tahu diri sih jadi. Ya, tapi kan maksudnya, aduh kalau aku ngomong sama dia, aku bilangnya aku sampai ngomong sama kamu tuh aku teh pening kataku tuh ya. Dari tadi kamu ngeluh terus, kamu nggak pernah nggak sih melihat dari level pemberi kerja? Iya. Kan kayak owner tuh ketika dia tarik nafas tuh gaji loh kok. Wah, gue harus ngeluarin 1 M nih buat bulan ini, nyari untungnya di mana? Nah kalau SDM-nya bukan SDM yang bisa muterin duit, kan kita juga bingung ya. Iya sih, memang. Karena nggak pernah ada gaji turun karena omset tidak tercapai kan. Oh omset kita tidak tercapai 20%, bagi rata ya ke semua staf kan nggak mungkin. Masa mau dibayar pakai komisi? Nanti protes lagi. Kita protes lagi. Suruh aja kerja terus kan, kerja keras bagai Romusa. Iya makanya. Ya memang akhirnya semua itu balik lagi ke merekanya, karena mereka tidak tahu kalau mereka tuh sekarang ada di level di mana kan? Masih di level bawah kan sebenarnya kan. Belum punya kuasa supaya bilang, gue punya reputasi, gue punya portofolio kayak gini-gini, lu berani bayar gue berapa? Ya, belum pernah sih ketemu orang yang kayak gitu ya. Tapi kan belum di level itu mereka kan sebenarnya kan, yang protes-protes kayak begitu kan. Ya boro-boro kurikulum vitae-nya juga kosong. Ya mungkin pernah lah ikut kursus Google Docs gitu. Ya tapi kan tuh certificate of participation. Microsoft Word. Iya kan sekarang ya aku melihat LinkedIn ya. Participation itu kan bukan berarti lu paham, lu datang duduk ikut Zoom-nya, lu memang ya lu ikut kursus itu, tapi apakah lu jago di situ ya enggak. Tapi itu kebanggaan loh kok buat beberapa orang, nanti e-commerce dikutuk loh sama banyak orang. Tidak menghargai pencapaian orang. Gue sering ngomong gitu, biarin. Nanti tidak ini padahal aku ikut ini tuh dengan sangat bangga loh, prestasi pertama dan utama dalam hidup aku. Masih dikutuk lagi sama e-commerce kan nanti. Itu juga mirip kayak ini, ikut lari maraton 5K, 10K. Semua yang finish dapat medali. Ya apa bangganya? Lu medali itu lu bayar karena lu ikut serta. Tapi kan disebutnya adalah karena kamu berhasil finish, kan pinter ya bahasa dagangnya kan? Iya berhasil finish. Gak perlu nomor 1, 2, 3 kan, di dunia ini katanya tidak perlu menjadi nomor 1 terus dalam segala hal, kayak gitu. Iya. Walaupun gini ya, tadi lu bilang kalau tadi kan lu sempat ada bilang kan kita tuh dijadikan seperti orang manusia yang kompetitif ya, bersaing satu sama lain. Tapi di satu sisi gue juga menurut gue ya, kompetisi itu juga penting dok, karena kalau enggak ya itu ya, anak-anak ini nih yang generasi Z nanti ke bawah ini nggak mau punya daya juang. Jadinya tuh kalau ngelihat orang sukses, gue pengen kayak dia, tapi gue mager buat kayak dia, dan akhirnya cuma ngeluh doang kan. Nah kompetitif ini emang penting kok, tapi kan ada kecerdasan sosial sama kecerdasan emosional kita yang memang harus kita latih juga kan. Maksudnya ada pekerjaan yang memang kita tuh kayaknya harus menjadi number 1 ya, menang trofi. Tapi kan mungkin ada proses bekerja kita yang kita tuh perlu teamwork kan, nggak perlu siapa yang menang, tapi yang penting kita ngasih yang terbaik dalam hidup kita. Nah nggak bisa kan semua segala sesuatu tuh harus kita selalu yang diutamakan dan dipedulikan sama orang. Nah kadang mereka tuh lupa mana yang memang saya harus berjuang, mana yang memang saya harus berbagi sama orang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sebenarnya juga dari atasannya juga penting ya untuk melihat, tidak memacu anak buah itu terus seakan-akan milik company 24/7 kalau udah digaji.
Ya kan sebenarnya di level pimpinan menurut aku dia digaji lebih tinggi kan artinya harusnya punya kompetensi yang lebih baik, punya tanggung jawab yang lebih baik, punya kemampuan managing yang lebih baik. Kalau ini kan kadang anak-anak Gen Z ini dianggap sebagai si ahli teknologi, akhirnya ngerjain semua kerjaan orang kantor. Karena dianggap paling ngerti, soalnya atasannya nggak ada yang bisa Google Docs, bikin PPT-nya juga yang masih kayak kertas koran. Jadi kalau dipakai Canva, apa sih Canva itu? Ya akhirnya karena anak ini kreatif, manfaatin dia terus, tapi nggak pernah ada apresiasinya, cuma terima kasih ya, acap terima kasih mahnya ya udah aja ya di pengkolan. Iya betul sih. Nah jadi kadang eksploitasi si Gen Z inilah yang bikin mereka juga stres. Ada tempat kerja yang nyaman banget, anak Gen Z-nya aja yang bermasalah. Tapi sebenarnya nggak cuma Gen Z aja sih, Gen Y, Gen X, Boomer, Komo ya, itu kan memang agak-agak unik juga ya di level tertentu. Ya tiap generasi ada kurangnya, ada lebihnya lah. Pas lagi kita kan generasi milenial ya, ketika kita milenial awal-awal bermunculan masuk ke dunia kerja, kita juga menerima perlakuan yang sama seperti Gen Z sekarang. Iya, si anak ambis kan, anak ambis yang nggak mau lihat kanan kiri, maunya maju sendiri. Iya memang. Tidak tahu terima kasih lagi tambahan kan. Sebenarnya sama aja, ini hanya mengulangi siklus aja sebenarnya ini kan. Cuman mereka lebih kaget aja dan menjadi lebih ramai karena diramaikan di sosial media. Zaman kita kan dulu masih pager ya, mau curhat gimana sama tukang pagernya. Iya, benar juga sih. Ke ini telepon apa dulu pakai? Ini kartu chip. Zaman-zaman nggak kok yang pakai kartu chip. Kalau nggak yang pakai duit ini 100 perak yang setiap 30 detik kita harus masukin lagi kan. Itu pun kalau nggak pakai tali. Kalau kartu chip tuh yang gitu. Iya. Jadi kan si curhat kita dulu dibatasin oleh 30 menit kan, karena 30 menit nambah lagi chipnya 100.000 kan dulu gitu. Iya. Dan sekarang banyak yang curhat senasib cenah, padahal beda cerita. Karena kan orang cerita kadang nggak menceritakan faktanya kan. Nggak menceritakan faktanya. Ya kesalahan dia kan dia tutupin lah. Yang salah tetap orang lain. Nah kita yang udah terbakar emosinya menganggap itu adalah benar. Oh, karena berempati. Iya, misalnya aku dimarahin karena aku melakukan kesalahan, salah input data lah kok misalnya. Aku kan kadang tidak bercerita aku tuh salah input datanya sefatal apa. Paling cuma ngomongnya, masa salah input data aja dimarahinnya sampai kayak gitu, padahal ternyata data itu adalah data yang fatal ketika aku input. Nah cerita ke temennya kayak gitu, iya ya tempat kerja lu toksik banget, atasan lu toksik banget. Lah padahal dianya aja yang lupa ceritain bahwa apa yang dia masukin itu adalah kesalahan fatal. Iya. Sampai bikin ini semua data jadi RFIF semua. Gara-gara dia semua kolom RFIF semua, angkanya hilang semua. Iya, atau dia sok pinter terus mengubah si codingnya itu kan, terus tiba-tiba salah lah semuanya. Gitu. Jadi ya kadang kita menutupi kefatalan kita melakukan kesalahan untuk mendapatkan empati dari orang. Nah masalahnya yang mendapatkan cerita ini kan menangkapnya to the point banget kan. Ya akhirnya terjemahlah itu tempat kerjanya toksik. Padahal ya nggak, bikinlah grup WA karena dia nggak pernah cerita juga kan gitu. Iya. Iya makanya kalau di kerja teh makanya nggak usah ikut drama kantor, nggak usah ikut politik kantor biar nggak capek. Tapi kan kadang-kadang ya itu ya, untuk berteman dengan orang-orang yang di kantor kadang-kadang kan suka nggak suka keseret-seret juga. Betul, makanya kalau bisa sih ya kadang label introvert tuh membantu ya. Label introvert membantu ya. Karena kan orang introvert tidak asik untuk diajak gosip kan kok. Iya sih. Coba aku gosip, kok Henry gini. Iya sih dok. Udah cuman gitu doang. Kan kita berharapnya ada yang lain kan. Dia cuman iya. Kan gak menarik ya untuk diceritain. Ya kan akhirnya kita gak akan, udah gak usah ngomong sama dia mah, gak menarik diajak gosip. Malah menyelamatkan kita dari banyak masalah hidup. Berarti kita harus jadi dingin ya. Cool lah ya. Ya mempertimbangkan. Karena kan kadang gibahan itu juga muncul. Tau gak si ini sama si ini. Oh udah kok gak akan ada yang ngajak ngobrol lagi. Coba kalau ditambahin, iya, gue kemarin juga ketemu sama orang itu. Bener kan ya. Nah udah bibirnya keriting-keriting kan udah pasti tuh 1 jam sendiri. Iya bener sih. Yang kalau ngomongnya gini nih, gue sih nggak gimana ya. Nah biasanya tuh kalau orang yang ngomongnya gue sih nggak gimana ya, tuh ujungnya tuh bangsat biasanya tuh. Ujungnya tuh masih bangsat. Atau yang lu cerita deh sama gue, apa-apa yang ceritain ke gue tuh aman. Tiba-tiba besok sekantor tuh semua kan. Lu jangan cerita ke siapa-siapa ya. Gue mau cerita ke mana-mana nih. Ntar ujung-ujungnya tuh pasti semua orang tahu gitu loh. Loh katanya lu bilang ke gue ini rahasia, tapi gue baru ngomong, tahu gak sih itu ya. Iya. Itu aneh-aneh tuh. Nah yang terakhir hati-hati ya, yang ini kebiasaan mereka tuh kan hati-hati dengan omongan-omongan dari angkatan-angkatan Gen Z yang sekarang, udahlah gue resign aja,
Udahlah gue resign aja. Ya dikit-dikit resign. Ya company mah dengan senang hati lu resign. Iya, tapi dia juga gak resign akhirnya. Iya, masalahnya dia ngomporin orang buat resign. Ketika temennya berhasil resign, dia tetap bertahan di sana. Iya. Terus gitu, sok atau aja lu majuin duluan suratnya. Yang gue mah lagi berproses, lagi gue pikir-pikirin, tiba-tiba prosesnya, gue lupa prosesnya udah sampai mana, temennya mau udah resign kemana. Nah akhirnya ya temennya yang menjadi pejuang kurikulum vitae kan, menyebar kurikulum vitae yang tidak ada panggilan lagi, pusing lagi kepala dia. Iya, benar. Ya berarti memang kompleks ya sebenarnya. Jadi kalau karyawan atau di sini khususnya Gen Z banyak komplain ya, kadang-kadang memang lu harus lihat diri lu sendiri juga sih. Jangan-jangan memang kesalahannya di lu ya. Nah, makanya aku suka bilang, ya kesalahan bisa dari dua sih, tergantung siapa yang melihatkan kok. Kalau misalnya sebagai korban, jiwa korbannya tinggi banget ya, dia selalu menjadi si korban kan. Nah masalahnya ya perlu juga sih introspeksi kantor, apakah memang ada beberapa yang memang tidak layak menjadi pimpinan sih kalau aku bilang. Tapi dipertahankan, itu juga salah satu observasi. Jadi observasinya memang penuh. Tapi kalau aku bilang dimanapun kita berada kan tujuan kita adalah bertahan hidup ya. Nah kalau misalnya kita merasa di kantor ini kita nggak bisa bertahan lama, ya at least gaji kita tuh 10%, 20% ambillah buat menambahkan keahlian kita kan, yang buat kita jual di company selanjutnya. Misalnya kayak aku sertifikasi, tapi misalnya ekonomi atau akuntansi, aku ngambil lagi brevet pajak, aku ngambil lagi apapun itu, sehingga ketika pindah tuh aku bisa menambah itu sebagai jualan. Nah gaji aku kan active income, sehingga aku bisa investasiin untuk sesuatu yang namanya sertifikat itu. Nah ketika mereka pindah ada alasan kan, gue mau resign juga ada yang nerima. Nah sekarang kalau resign gak ada yang nerima, judulnya pengangguran kan kok. Iya, betul. Apalagi yang ngomong, gue mah lebih baik bisnis sendiri. Aduh, aku sampai bilang, lo bisnis sendiri, tanya emang bikin bisnisnya mudah gitu ya, cuman kayak buka warung kelontongan gitu depan rumah. Nah yang gitu-gitu sih kok kadang terlalu banyak apa ya, semangat hidup kayak di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Nah, pusing lagi. Gitu. Ketika kita berusaha, usaha tidak mengkhianati hasil. Ya jadi over optimis. Sebenarnya gini sih memang ya. Gue suka ngomong begini nih. Kalau lu aja kerja di kantor aja nggak beres, terus lu pengen punya bisnis sendiri, biasanya itu nggak akan jalan. Karena kenapa? Disiplinnya aja lu nggak bisa dapetin ketika ada orang yang ngawasin lu. Nah ketika lu bisnis sendiri kan nggak ada yang ngawasin kan, lu dong yang harus memotivasi diri lu sendiri. Kan work life balance kok. Ya work life balance maksudnya apa? Bangun jam 9 pagi, 10 pagi baru bangun. Kan gitu cita-citanya work life balance ya. Dengan keluar dari kerja yang seperti ini, saya punya work life balance dok. Tidur jam 9, bangun jam 5 ibadah, olahraga pagi, yoga, jam 9 datang ke usaha saya. Nanti jam 4, jam 5 udah tutup. Hidup mulai berjalan untuk me time saya dan spiritual time saya. Ya seideal itu sih cita-cita hidup mereka tuh. Ya siapa yang mereka lihat? Siapa yang mereka teladani yang seperti itu? Kalau misalnya anak konglomerat, ya, itu lain cerita. Kayak gitu nggak apa-apa. Mereka jalan satu langkah pun ya duit masuk, terus ya. Duit muter. Mukbang ya. Iya ini. Udah. Itu sedih sih kok kadang. Makanya aku tuh kadang kalau ketemu di poliklinik, kalau konsul, kadang ya itu aku ngomongin. Jadi ya akhirnya kayak mak-mak bawel gitu. Kayak aku bilang, sekarang gini deh, tabungan kamu ada berapa? Bukan saya mau minta ya, tapi kan kita harus hitung-hitungan nih. Jadi financial planner lu. Lama-lama kok, karena masalah mereka kadang-kadang masalah ekonomi juga. Kayak aku bilang, sok tabungan kamu ada berapa? Ini anggaplah uang dingin ya. Berapa lama uang dingin ini bertahan sampai kamu dapat kerja? Nah dia bilang biasanya ya, insya Allah dok ada rezekinya. Nah insya Allah itu 99% pasti, 1% adalah ibadah dan usaha. Nah berapa persen pastinya? Ya belum tahu sih dok, kan belum nyebarin kurikulum vitae. Ya anggaplah berarti belum ada. Berarti kan si uang dingin ini gak cuman tabungannya 10 juta kok, mau bertahan berapa bulan? Paling juga 3 bulan dengan kalau dia ngekos ya. 3 bulan kalau dapat kerja, puji Tuhan ketutup. Kalau dia nggak dapat kerja, nah bingung. Lah, terus saya gimana dok? Ya bertahanlah sampai kamu mati di situ, sampai uang kamu memungkinkan untuk kamu pindah. Dan kalau nggak gimana tuh? Siapa yang mau bantuin dia? Iya, jadi beban negara ntar akhirnya. Iya, aku bilang kalau jelas sih aku tidak akan membantu. Ya karena nggak ada uangnya juga buat ngebantu gitu kok. Jadi kadang yang kayak gitu-gitu tuh udahlah bertahan aja, cari kerja sekarang lagi susah. Nah sekarang tinggal kita duduk bareng nih, sok masalah di tempat kerjanya apa, masalahnya apa. Jadi di structurein lagi tuh masalah hidup.
Akhirnya baru tahulah dia ternyata masalah dia karena uang dia banyak kepake buat keluarga, stres keluarga. Ternyata di kerjaan ya ngomongnya pedas tapi maksudnya baik. Nah ketika dia sudah mulai berobat, dia sudah mulai mereframing lagi kejadian hidupnya, lebih baik kok, dan akhirnya sampai sekarang masih kerja. Ada juga yang terbakar emosi, udahlah gue resign aja, gue S2 lulusan luar negeri gitu kan, masa gak ada yang mau nerima saya? Gak ada dong kok. Karena gaji dia udah mintanya tinggi, yang pertama. Yang kedua, fasilitasnya tinggi juga. Tempat yang sebelumnya udah bagus banget kataku mah. Cuma dibilang gak tahan saya dok kerja gini. Oh ya udah kalau mau keluar asal terima resikonya. Ya mumet juga kepalanya akhirnya sekarang karena gak dapat kerjaan. Iya. Menarik ya. Menarik banget, tapi ya tadi sih makanya fenomena ini kan, makanya belajar kalau lagi ngambil keputusan tuh nggak terlalu banyak lihat sosial media. Iya betul sih. Jangan terlalu terbawa emosi ya. Mau lagi happy pun juga jangan ngambil keputusan. Betul. Sih. Dan nah makanya kenapa? Karena ada yang namanya amigdala hijack itu kan kok. Jadi kalau misalnya respon emosi kita lagi berlebihan, lebih baik nikmatin aja momen itu. Nanti kalau dia udah calming down, dia tidak lagi menghijack prefrontal cortex, barulah kita mengambil keputusan dengan benar. Dan yang kedua sih aku nitip banget, Gen Z ini banyak banget scrolling time-nya. Nah scrolling time ini ternyata secara penelitian tuh menunjukkan bahwa scrolling time yang berlebihan atau disebutnya digital time yang berlebihan itu membuat neurokognitif kita turun, decision making kita lebih jelek, terus udah gitu pengambilan keputusan yang berbasis dengan impuls tuh dorongan yang tidak dipikirkan itu menjadi lebih tinggi, kemampuan kita untuk menganalisis lebih rendah, kemampuan memory working kita juga lebih rendah. Jadi makanya kurangin, kalau boleh sih maksimalnya 4 jam sehari. Ini yang sering dibilang sekarang istilah apa? Brain rot, betul. Ya? Nah itu sebenarnya teori neuro ini banget sih, neuroscience banget, yang membuktikan bahwa memang ada penurunan dopamin, serotonin, dan memang kompleks banget. Iya. Gitu. Bahkan sampai hipokampusnya juga jadi bermasalah. Hipokampus itu kan area memori ya yang membuat kayak berangkas kan sebenarnya. Makanya kenapa sering lupa. Ya nggak fokus dok. Kan sekarang attention span kita kalah sama ikan mas kan. Makanya kenapa aku memperhatikan kok, kenapa mungkin reels orang makin pendek ya, karena orang biasanya cuma berapa menit pertama kan. Berapa detik ya bahkan ya. Kan istilah sekarang apa, hook, harus ada hook ya, gini. Kalau nggak ada itu ntar lu bakal di skip. Ya betul. Ya itu, cuman akhirnya membuat kita jadi manusia-manusia yang susah fokus. Dan ngambil keputusannya terlalu cepat. Nah terus ditanya datanya dari mana, dari TikTok kata dia gitu kan. Lebih pusing lagi kok, aku kadang suka ampun Tuhan, aku tuh sekolah tuh ya berarti berapa 10 tahun kan ya kok. Terus udah gitu kayaknya ilmu aku dibandingkan dengan ilmu 1 menit kan sedih banget kepalaku ya. Terus aku bilang coba mana lihat kontennya, mana sih orangnya yang bikin, bukan juga lulusan dokter. Cuman kayak orang yang memberikan testimoni gitu loh, kayak aduh Tuhan marah lah. Maksudnya mau marah juga gimana, gak marah juga kesel. Ada loh kok pasienku yang udah bagus, berhentiin obat lah tengah-tengah. Karena gitu. Iya, karena dia lihat konten itu, bikin katanya gagal ginjal lah, bikin punya bilang kalau gagal ginjal, semua pasien psikiatri minum obat ada yang seumur hidup, gagal ginjal atau gak akan cukup hemodialisa di Indonesia. Gitu. Jadi kadang yang mitos-mitos kayak gitu tuh yang dipercaya gitu loh. Ya akhirnya influencer lebih pintar daripada dokter sih. Ya ini kan jadi the death of expertise kan. Iya sedih kok ya. Iya. Tapi kan ini juga yang harusnya juga akhirnya para expertise, let's say kayak lu, expertise di kejiwaan. Kejiwaan nggak boleh ya. Kedokteran jiwa loh, kok nanti kita dimarahin loh. Kedokteran jiwa, salah ngomong nggak, kedokteran jiwa. Ya mau nggak mau juga harus muncul biar ngelawan ini konten-konten yang cuman. Tapi nanti kayak kemarin loh dibikinnya, aku ada ini konten apa? Aku dibikin account kok. Akunku ada akun palsu. Jadi kan ini yang sekarang Elfgun kan. Yang kemarin tuh ada Elfgun tapi double N. Jadi dia tuh bikin konten sama, bikin profile sama. Cuman ya kan aku tidak berjilbab ya. Dia berjilbab, anak muda. Dengan ini nanti kalau ada event hubungi kami ya di sini. Itu satu. Yang kedua yang ter-amazing yang aku sampai kaget-kaget pas bangun tidur adalah ngobrolnya sama suami kan, lagi ngobrol gitu ya. Terus bilang, buset ada yang bikin akun Elfgun kapitalisme kok. Wah gila, aku bilang kapitalisme. Aku bilang pencapaian terbesar dalam hidup. Terus gitu suamiku bilang, berarti konten lu bagus banget sampai orang ada yang berpikir lu adalah seorang kapitalis, kata dia gitu. Aku bilang ini antara gue harus pusing karena gue juga kagak mendalami ilmu kapitalis ya.
Ngeri banget loh kok Elfgun kapitalisme. Amazing aku loh. Tapi kan itu tanda kalau orang famous ya. Ada yang bikin akun ininya fake-nya. Tapi atunya orang teh naon gitunya apa gitu kan. Ini mah tuh mending kapitalisnya. Sebelah mana aku teh kapitalis? Atau mungkin lu ini kali kapitalis banget, barat banget soalnya. Mungkin ya, mungkin. Atau komersil banget kan. Tapi itu salah satu intermezzo. Oh ternyata kayak gini ya. Tapi itu membuat aku kayak, aku tuh salahnya di mana ya sampai ada akun begini, orang lain makan yang apa gitu ya kok. Terus dia bilang, kata suamiku langsung bilang, gering nih, sakit nih gara-gara sosial media. Akhirnya setelah itu shutdown sih gitu. Jadi ya makanya berhati-hatilah dengan sosial media, karena infonya belum tentu benar juga kan. Di zaman buzzer gini juga kan, kita gak pernah tahu mana yang benar mana yang salah kok. Iya bener. Akhirnya jadi kebenaran itu jadi bukan sesuatu yang ini ya, yang sesuatu yang absolut, karena tergantung siapa yang banyak ngomong. Jadi kayak suara terbanyak. Dan paling sering upload. Iya benar. Yang FYP-nya paling sering adalah pembuat fakta ya kok. Iya. Jadinya dia yang dianggap benar, padahal belum tentu. Cuma kan ini kan juga ada teorinya, namanya apa gue lupa. Tapi intinya gini, kebohongan yang diulang-ulang akhirnya lama-lama jadi kebenaran kan. Betul. Tambah lagi kok, kebohongan yang disebutkan oleh 2 orang adalah fakta yang tertunda. Iya. Ya akhirnya kita ketika lihat sosial media, gimana ya? Tadi kan lu bilang kita screen time-nya banyak ya. Dan memang juga kecenderungan manusia itu sekarang itu sukanya doom scrolling. Jadi buka Instagram, buka TikTok, nge-scroll tapi nggak tahu apa yang mau dilihat kan. Betul. Cuman kayak gini doang kan kok akhirnya. Nge-scroll aja. Gue sih bukan ahli psikologi ya, tapi gue suka aja baca buku psikologi. Temen akhirnya yang gue lihat, manusia itu sebenarnya kan otaknya dirancang, lu boleh ralat ya kalau nggak salah ya. Manusia itu kan dirancang, otaknya itu kan untuk memproses sesuatu ya. Betul. Tapi ketika dikasih informasi dalam waktu yang hampir bersamaan, cepat dan informasi berbeda-beda, kayak lu bilang otak kita makin lama makin ini kan, makin melemah. Betul. Dan kemampuan analisis kita turun jauh sih kok. Makanya kenapa decision makingnya juga makin akan parah. Gitu. Jadi makanya kenapa ada beberapa teori yang bilang ketika kita mau ngambil keputusan besar, hanya mencari benar-benar mematikan segala sesuatu sumber informasi yang sifatnya singkat. Tapi carilah dengan lebih benar dan bacalah lebih benar dari analisis-analisis yang terbukti secara ilmiah, misalnya dari jurnal, dari textbook, sehingga dari kuliah ahli. Jadi hal-hal seperti itu sih yang bisa menyelamatkan kita dari kekacauan, kalau disebutnya kan disrupsi ya, disrupsi info yang sangat banyak ini. Dan kita sebagai manusia tuh cenderung senang untuk mengiyakan teori yang kita rasakan benar. Kita rasakan loh, kalau belum tentu benar loh. Bener. Gitu. Jadi kadang yang kayak gitu-gitu yang kita harus hati-hati juga sih gitu. Iya, dan didukung juga dengan algoritmanya. Iya. Ya, akhirnya jadi echo chamber semua kan. Iya benar kan. Betul. Makanya itulah kenapa sekarang ya kalau anak-anak muda ini, apalagi anak muda sekarang nih, aku takut banget karena mereka sering kali bertemu di Discord misalnya gitu loh. Mengomong sesuatu yang sifatnya menurut aku terlalu dark untuk usia mereka, atau menjadi kelompok-kelompok yang menjadi komplain, terus akhirnya membuat mereka juga punya negatif thinking yang buruk, punya negatif emotion yang sering banget terinduksi. Karena misalnya mereka ngomong betul sih tentang hal yang baik, tapi di sisi yang sangat negatif dan bukan kapasitas mereka untuk berbicara itu. Lu ngomong gitu gue jadi ingat itu tuh yang kejadian yang anak umur berapa? 14 tahun yang bunuh bapak. Ini bapaknya ya? Bapaknya neneknya, ibunya, tapi ibunya belum nggak meninggal. Ibunya nggak meninggal kan? Iya. Itu juga mirip-mirip kejadian kayak gitu. Iya sering tuh kok yang kayak gitu-gitu tuh. Mereka ikut Discord, terus mereka membahas tentang, menurut aku sih kayak, aduh Tuhan ini kayaknya gak usah lu bahas di usia segini gitu. Karena otak remaja tuh sampai 25 tahun kan dia hanya yes and no. Jadi benar-benar kayak 2 mata koin gitu loh kok. Jadi dia tidak bisa berpikir yang di tengah tuh seperti apa. Nah jadi kalau misalnya dunia abu-abu tuh menurut mereka agak sulit untuk diterima. Nah kalau kita tidak antisipatif ini, jadi dia hanya melihat, oh kalau misalnya orang dewasa tidak melakukan ini berarti suatu kesalahan. Padahal mungkin secara sistem, secara teori masih banyak teori-teori yang mereka belum baca. Nah ketika mereka menjadi komplain, kan muncul anger kan. Nah anger inilah yang pada anak remaja sulit sekali dikontrol, karena otak mereka secara emosi memang lagi aktif-aktifnya. Nah makanya emak-emak, bapak-bapak yang anaknya memang lagi rebel atau segala macam, ya jangan ikut-ikutan jadi teriak-teriak juga di rumah. Rajinlah bertanya, kenapa kamu bisa berpikir gitu? Karena pola pikir mereka sangat amazing sih kok.
Dan kalau kita nggak pernah mau tahu why, kenapanya mereka berpikir seperti itu, ya akan menjadi masalah. Kayak anak Gen Z ini di company, tiap company punya problem Gen Z berbeda. Kalau kita nggak pernah tahu why-nya mereka melakukan seperti itu, dan apa yang terjadi di dalam, kita nggak akan pernah tahu ternyata sistemnya yang bermasalah, rewardnya yang bermasalah, jam kerjanya yang bermasalah gitu. Misalnya, go green. Digitalisasi tapi tetap harus ngeprint 3 kali. Surat katanya rapat by G-Docs tapi tetap harus ngasih hard papernya. Kan orang capek ya kayak gitu terus. Iya sih, benar. Gitu. Nah tapi gini, talk about sisi bosnya sekarang nih ya. Lu tadi berapa kali mention tentang bos yang nggak kompeten. Bos yang nggak kompeten kita dikutuk ya kok. Biasanya ujung-ujungnya menjadi bos yang toksik kan. Betul. Iya. Nah tapi kalau gua ambil konteksnya di startup ya, gua ngelihat sebenarnya banyak bos nggak kompeten itu karena mereka emang belum siap atau belum waktu untuk menjadi bos. Let's say gini, baru lulus kuliah, punya ide, gua mau bikin startup ini, jadilah dia founder, jadilah dia CEO, tapi dia belum pernah kerja nih. Kerja aja belum, tahu dunia kerja tuh kayak gimana. Tapi dia akhirnya jadi decision maker. Dia jadi bos yang paling tinggi di perusahaan itu. Dan akhirnya gue ngelihat, jadinya isinya di dalam perusahaan itu ya pada ngebadut semua karena ya dia aja belum bisa gitu loh. Dan nggak ada yang bisa kontrol dia akhirnya karena kenapa ya dia paling tinggi, nggak ada yang bisa ngingetin dia. Nah itulah makanya kenapa sekarang nih kan ada teori yang namanya inclusive leadership itu kan. Jadi ketika kita menjadi bos, moga-moga sih kita berhasil punya kayak tim support system yang memang tim ahli gitu loh kok, yang ngasih saran, ngasih masukan. Selama ya bosnya adalah learner leader. Iya kalau bosnya leader. Iya kalau enggak sih sebenarnya ya mungkin dia cuma bakar duit aja di bisnis ini. Karena kan kita juga tahu kalau yang udah ngejalanin bisnis kan mungkin kita juga bisa nalar ya kok. Bisnis kayak gini malu jalaninnya kayak gini juga hitungan bulan juga tutup. Kecuali dapat angel investor yang bisa membiayai lebih kan gitu. Tapi ya tadi balik lagi tidak semua orang tuh sudah matang secara emosional, sudah matang secara kognitif untuk membuat suatu perusahaan. Karena perusahaan tuh kan gampang untuk dibentuk tapi sulit untuk dipertahankan. Iya betul. Itu yang PR-nya kan dipertahankan dan bisa scale up. Nah itu kalau launching mah gampang semua juga bisa kan. Kalau mempertahankan itu yang sulit. Cuman ya itu kadang aku ketemu bos-bos juga yang masih terlalu muda gitu ya, yang mungkin ya second generation juga dari bapaknya. Tapi ya langsung karena bapaknya udah tua langsung diturunin ininya, ilmu tidak diturunin, gak dilatih dari bawah, sehingga ketika mereka di atas kayak orang kaget posisi gitu loh. All about me, apapun yang diomongin harus tentang saya. Kalau dikritik anak buah merasa tersinggung, apalagi kalau anak buahnya ternyata lulusannya bukan sama bagusnya sama dia. Nah yang gitu-gitu kadang yang memang kurang ajar sih ya. Bener. Belum lagi di rumahnya orang tuanya menganggap dia dijadikan raja kecil. Iya. Wah itu. Nah biasanya kan model-model kayak gini bapaknya nyimpen satu orang kepercayaan dia buat ngebimbing orang ini kan. Nah tapi kan kadang anak-anak ini juga nggak mau dibimbing sama yang lebih tua. Kayak lu mah kolot. Padahal mungkin mereka ini yang kolot ini sudah kena asam garam dunia lebih banyak. Nah ketidakmampuan untuk mendengar ini sih, dan perasaan bahwa dia mampu memberikan yang lebih dengan keilmuan dia, karena biasanya lulusan luar negeri juga kan. Nah nanti udah kayak gitu carilah dia konsultan luar negeri yang pas masuk ke sini juga nggak lebih baik kok dari konsultan dalam negeri. Bayarnya mahal lagi ya. Iya kadang-kadang kok kan dia konsultan luar negeri akan mentransfer ilmu sesuai dengan keilmuan di negara dia mungkin ya. Tapi kan negara dia secara gap SDM lah ya, kudu jauh-jauh ya, SDM-nya juga udah jauh berbeda. Dia ngasih tentang leadership yang masyarakat Indonesia juga leadershipnya beda. Jadi kadang gap-gap kayak gitu, karena di level atas yang nggak mau turun ke bawah ketika melakukan transformasi kan taunya harus berjalan. Sementara yang di bawah pusing semuanya dengan apa yang mau ditransformasiin. Ilmunya beda, pelaksanaannya beda, sistemnya ngejelimet. Tapi kan atasan kalau nggak mau ikut berpartisipasi dalam proses transformasi ini, pokoknya harus bisa. Ya, apalagi gue nggak mau tahu pokoknya. Iya, apalagi bayarnya mahal kan, nggak ikhlas. Akhirnya ya ribut lah. Bosnya rese lah. Atau bosnya yang ya tadi nggak mau belajar, ya versi tua tapi nggak mau belajar, versi itu juga susah sih. Tapi nggak mau belajar ya. Iya. Dan akhirnya kan dua kubu ini nggak ada titik temunya kan dong. Dia bedain kayak begitu dong. Pemberi gaji dengan penerima gaji pasti akan ada gap lah kok pasti. Ya namanya ekspektasi pekerja sama ekspektasi bos kan pasti
bos kan merasa gue udah cukup loh ngasih lu segitu. Anak buah gue kurang loh dapat segitu. Ya akan selalu ada sih. Nah makanya kenapa sering-sering lah untuk ngobrol sih. Kalau aku bilang sih tempatnya bos itu bukan di belakang meja. Kalau boleh coba tanya deh di akar rumput seperti apa sih masalahnya. Jangan-jangan yang diomongin sama atasan-atasannya orang-orang ini juga beda sama apa yang ada di bawah. Misalnya yang ABS asal bapak seneng kan, yang atau yang rajin ngejilatin terus kan sampai becek. Ya mungkin apa yang disampaikan beda, kendalanya nggak disampaikan. Pokoknya yang penting bosnya happy aja, semuanya berjalan baik. Ternyata yang di bawah keteteran semua. Tapi masa nggak sadar sih ya? Gue nggak tahu. Kalau gue sadar loh kalau ada orang lagi ngejilat gue loh. Tapi orang itu emang nggak sadar ya? Ada orang yang hobi loh dijilat. Oh suka? Jangan salah. Oh. Kita aja yang orang awam ngedengerin dia lagi digituin kayak, ya ampun Tuhan, si bapak ini kok nggak ada sense of gimananya gitu ya. Tapi ada yang memang hobinya digituin. Kalau nggak mendapatkan pujian kayak gitu malah tersinggung. Oh gitu. Iya kayak sesederhana ya, ada tempat kerja yang kalau kayak kita puji, wah bapak ini luar biasa loh. Kalau bukan bapak kita ini bisa belajar sama siapa? Kita yang dengerin juga udah gitu tah. Tapi dia tuh kayak iya ya, terima kasih ya, apresiasinya kayak aduh Tuhan, aku sampai itu tipikalnya yang biasa kalau meeting lama tuh berjam-jam tuh bos kayak gitu tuh. Kita sampai bingung kok ini mukadimahnya udah beres atau belum ya, atau ini masih tahapan mukadimah yang belum selesai. Iya. Ya akhirnya kan mencari validasi aja kan, gue bener nih, gue yang paling bener, kalian salah, udah dengerin gue aja. Belum curhat dulu dia, sejam kan curhat. Iya kalau istrinya ternyata di rumah ini. Dia curhat dulu, 15 menit terakhir adalah inti dari rapat itu. Iya. Kan bisa gila tuh kok, rapat 1,5 jam, rapat apa 1,5 jam? Iya bener. Atau rapat koordinasi 1 hari full. Lah emang selama ini gak berkoordinasi gitu? Iya. Aku sampai aduh gila bener sih, pusing. Habisin budget dong biasanya, budget akhir tahun. Ya itu sih gitu. Apalagi zaman sekarang lah ya. Kan kalau aku sebagai pemilik usaha kan bagaimana itu menjadi efisien kan. Berarti kan ada Zoom ya. Daripada saya ngundang 1.000 orang datang, lebih baik satu orang saya yang datang kan. Terus yang kedua juga ada Google Doc kan, nggak usah ngirim berkas beraneka ragam dan nggak usah dipresentasin juga. Saya juga ngerti kan kualitas penulisan akan menentukan dia benar kerjain atau enggak kan. One on one juga bisa by Zoom gitu. Jadi kayak nggak masuk akal gitu loh kalau misalnya harus keluar kota beribu-ribu orang, beratus-ratus orang gitu loh. Jalan-jalan karya wisata itu sebenarnya sih. Atau sekarang kan anak saya aja bisa belajar by YouTube gitu ya, melihat di luar negeri tuh ada apa. Kan gak usah kita ngelihat sendiri juga ngerti ya. Sekarang mah tinggal konsultan juga can we meet by Zoom gitu kan. Dia suruh explain segala macam juga bisa kok kalau niat. Iya sih. Betul. Iya bener. Tapi ya memang sih bos-bos itu emang unik-unik sih. Karena ya nggak semuanya layak jadi bos menurut gua sih. Sometimes memang kalau ada yang sering ini kan bikin konten atau meributkan ini bos versus leader, ya sometimes memang bener sih. Sometimes memang ada yang tipikalnya bos banget, tapi sometimes memang ada tipikal yang leader banget. Bahkan kadang ketika lagi meeting sebenarnya kelihatan, walaupun mungkin posisi bosnya adalah si A nih, tapi lu akan bisa lihat siapa yang sebenarnya jadi leader di tim tersebut, karena biarpun posisinya bukan yang paling atas. Itu juga, dan biasanya juga kelihatan sih kalau lagi rapat siapa yang benar kerja. Ya kalau tanggung jawab mah siapa yang menjawab, siapa yang menanggung sebenarnya. Itu juga akan kelihatan sih kok gitu. Jadi ya kadang kalau aku lagi rapat terus kayak aduh ya percuma lah dengerin orang ini karena orang ini tidak bekerja. Sebenarnya yang kerja adalah si ini. Jadi nanti beres rapat aku akan ngobrol sama orang itu sih. Tapi lu tetap dengerin? Ya dengerin, gak mungkin lah gue berdiri. Cuman ya kan akhirnya semua orang sibuk main gadget kan, atau buka laptop. Kan buka laptop lebih elegan lah ya gitu ya. Padahal kayak aduh lu ngomong apa sih ya gitu loh. Mending gua ngerjain yang lain deh gitu. Iya. Atau ya paling sedih sih kalau Gen Z biasanya mereka ngomong aku yang kerja tapi apresiasinya buat orang lain. Nah yang gitu-gitu sih kok. Itu juga menyakitkan hati ya kadang. Tapi emang kenyataannya kayak gitu. Tapi ya kalau kaum sudra terima aja. Tapi ya kalau nanya ke gue ya, gue sih, lu tahu kalau di posisi kayak begitu, berarti memang lu harus double effort kerjanya, nggak bisa cuma hanya kerja keras doang. Ya hal-hal lain memang lu harus naikin level. Tadi kan lu bilang ambil sertifikat kayak apa kayak, ya itu juga perlu. Soft skill lu juga mesti lu tambah, communication skill lu bagusin, networking lu gedein. Semua itu kan akhirnya menjadi sebuah skill set buat lu yang akhirnya bisa naikin
harga lu. Betul, dan kadang dunia tuh kan lucu ya. Kita nggak tahu pada saat kita lagi kerja totalitas, taunya ada orang yang lihat gitu loh. Bener. Misalnya kita targetnya adalah ke si A, tapi ternyata ada si B, si C, si D yang melihat, oh kalau kerja sama orang ini dia selalu bagus nih. Kan one day bisa aja itu pintu rezeki dari siapa aja kan. Ketika kita tidak sadar kerja totalitas, taunya dilihat orang lain. Betul. Gitu. Jadi kadang ya aku suka nitip. Ya moga-moga sih dengan adanya kepahitan di tempat kerja gitu, apapun itu bentuknya tidak membuat kita jadi nurunin standar kerja kita kan. Ya udahlah, cuman segitu kerjain aja seadanya. Nah, ketika kita seperti itu ya nggak akan naik level juga. Tapi ketika kita punya habit excellent, kita punya habit leadership baik setiap harinya, kan itu tanpa sadar membuild karakter kita kan. Nah, dimanapun kita berada ya akan selalu dipakai orang. Betul. Itu yang mungkin nggak banyak orang lihat sih, karena berpikir ya udah gue bekerja aja. Iya, jadi mereka menuntut, jadi mereka nggak sadar kalau momentum itu kan munculnya bisa kapanpun. Nah mereka menunggu ada momentum dulu baru saya mau berubah. Ya nggak bisa lah, kalau kadang kita udah ketinggalan momentumnya. Orang lain udah naik ride-nya duluan. Karena momentumnya, tipping pointnya kadang lu nggak pernah tahu datangnya kapan. Jadi ya lu better be ready, jangan daripada lu nunggu tapi tahu-tahu hilang. Jangan-jangan sebenarnya momentumnya itu lewat di depan lu sering loh, tapi ya lu nya aja nggak bisa lihat. Iya betul, yang kayak gitu-gitu kadang ya sebenarnya kan kayak orang lagi surfing kan. Pengennya mau langsung di ombak yang gede, tapi kalau nggak ada skill buat berdiri di atas ombak kan kelelep aja ya. Tapi kalau kita udah latihan, badan kita fit, dikasih ombak gede, ya siap. Dikasih ombak kecil juga siap. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah tahu kapasitas diri kita seperti apa dan nggak ngelatih, mau dikasih ombak gede juga percuma. Jadi ya makanya harus terus mengupgrade si otot kerja dan otak kerja ini kan, supaya one day kalau ada kesempatan datang kita udah ready enough. Iya betul, jangan kesempatan datang, aduh gue gak bisa nih yang ini nih gimana ya, tapi dimintanya begini. Iya, akhirnya jadi ngomel. Makanya di neuroscience itu ada yang bagian resilience itu kan sebenarnya. Itu adalah proses otak juga. Jadi kalau kita gak membangun mind habit, kalau kan sekarang dulu ada bukunya tuh mind habit, gak membangun habit of excellence, ya akhirnya ketinggalan terus. Dan akhirnya kita menjadi orang yang selalu iri dengki dengan keberhasilan orang lain kan. Atau mungkin kalau lu merasa belum siap nih atau nggak percaya diri, kadang-kadang gue maksain, udah terima dulu, ambil dulu kesempatannya, baru putar otak, ini gimana caranya supaya gue bisa. Beneran. Tapi bener loh kok. Kalau nggak begitu dok ya, kalau nggak kayak begitu, ya akhirnya nggak bisa nih, udah akhirnya peluang itu kan hilang semua kan. Betul, karena ada teorinya gini kok. Jadi kalau misalnya hidup itu, otak itu tidak akan bekerja dengan maksimal kalau kita nggak ketemu masalah. Apalagi kalau yang kerjaan kita rutinitas terus. Iya. Tapi kalau kita ketemu masalah, creative thinking kita jalan, strategical thinking kita jalan, analytical thinking kita jalan. Sehingga itulah yang disebut orang moment growth up sebenarnya. Tapi kalau nggak ada masalah, ngapain gue mikirin ya? Nanti jadinya overthinking. Tapi kalau kita ketemu masalah, otak kita jadi berpikir kan, kita jadi cari tahu lagi yang lain, kita jadi belajar lagi. Nah proses belajar itu meningkatkan neuroplastisitas otak. Gitu, jadi se-amazing itu sih otak kita bekerja. Makanya kenapa dikasih masalah, syukurin dulu. Masalah selesai atau enggak gimana nanti. Iya, benar. Kalau kita nggak mengenali hidup kita pernah ada masalah, justru harus berobat sih. Kan artinya dia nggak aware ya kalau hidup dia adalah masalah buat diri dia sendiri atau masalah buat orang lain. Iya, benar. Itu, jadi ya se-amazing itu sih kerja otak. Jadi makanya jangan memanjakan diri dengan trauma. Kan sekarang tuh sering banget trauma, dikit-dikit trauma gitu. Hidup siapa sih yang nggak ada trauma? Nah makanya ada teori yang disebutnya post traumatic growth. Merubah dari I can menjadi I can. I can do it, atau misalnya I cannot do it, yet, tapi nanti suatu saat akan bisa. Yang kedua adalah memudahkan diri untuk bersyukur. Jadi kalau kita udah mulai bisa bersyukur, artinya kita bisa melihat ada hal lain yang bisa kita syukurin walaupun itu bukan yang kita inginkan. Ketiga, melihat new possibilities. Jadi kita melihat ada proses pembelajaran dan hal-hal baru dari kehidupan yang mungkin dulu nggak pernah kita pikirkan kita dapat. Itu. Jadi yang terakhir adalah let it go. Karena ya ada level tertentu dari trauma dan stres yang nggak bisa kita apa-apain sih kok. Iya, waktunya let it go aja, udah lah mau ngasih. Ya udah di level pasar aja ya. Nah, misalnya kita tahu nih orang tua kita galaknya setengah mati, kan nggak pernah ada yang kembali ke orang tuanya bilang apa yang kamu lakukan ke saya membuat saya traumatik. Susah. Atau misalnya bos-bos tertentu di level tertentu kan nggak mungkin kita datang ke BOD ya. Sistem yang Anda buat itu membuat saya jadi kerjanya bagai kuda dan main wellness saya terganggu. Kan nggak mungkin berani juga lah.
Gitu. Jadi kadang ya udah let it go, jalanin semaksimal mungkin yang kita bisa dan melihat new possibilities dari proses adaptasi yang ditantang buat hidup kita ini. Itu mungkin salah satu cara sih. Ini talk about ini ya, human ya, manusia ya. Iya. Kompleks sebenarnya sih, Dok ya. Betul, makanya jangan bertemu dengan orang-orang yang sesama pengeluh. Berat banget kok hidup kalau ngomongin masalah terus gitu ya. Yang suka ngejelekin orang, karena akhirnya kita melihat orang lain tuh jelek terus, padahal mungkin kitanya yang jelek. Iya, adu menderita. Iya, jadi kayak adu nasib kan. Iya, bisa ngomong gini, ya lu enak, gue ditambahin tuh. Baru juga segitu gue. Bisa gitu tuh, ngomongnya itu. Ya kayak gitu-gitu kalau boleh sih, ya batasin aja lah ya, setahun sekali aja lah ketemu yang gitu. Kalau nggak capek, gue malas malah ketemu kayak gitu udah ngapain. Gue tuh pernah ada ini sebelum gue tutup ya. Gue tuh pernah terjebak dalam obrolan orang-orang tuh ngadu sakit siapa yang paling berat, kan goblok ya. Seriusan? Iya. Jadi sakit adalah kebanggaan, pride gitu. Iya, pride. Gue udah begini. Come on man, apa yang lu banggain? Pernah gak ketemu omongan yang nggak tahu ya, mungkin di angkatan kok kayak gue ringnya 1, lu nggak seberapa, gue 2 gitu. Itu belum. Rata-rata kebanyakannya nggak usah seumuran gue lah, yang umur di bawah gue rata-rata masalahnya adalah obes. Obes. 2 sakit lambung. Sakit lambung. Pada ngadu siapa yang paling lebih menderita akhirnya. Oh, luar biasa ya ternyata ya, levelnya berbeda ya. Iya, gue pernah terjebak dalam obrolan kayak gitu. Tapi apa yang mau lu banggakan kayak gitu? Bangga berhasil melewati kesulitan ini dengan tetap hidup gitu. Iya, nggak ngerti juga, atau mungkin di hidup dia nggak ada yang bisa dibanggain. Akhirnya atau dia lagi butuh apresiasi kali kok. Salah, berarti harus butuh apresiasi. Oh ternyata hidup lu berat ya, luar biasa ya hidup selama ini gitu dong. Hidup lu kalau lu lebih menderita daripada Osin. Tau Osin? Oh iya, Osin. Jadi kita seangkatan lah ya. Tau Osin gak? Kalau hidup lu tuh belum semenderita Osin, lu tuh belum menderita sebenarnya. Itu benar-benar film derita tiada akhir kan. Osin tuh, coba tonton Osin tuh. Di YouTube ada Osin. Iya betul. Osin tuh menderita banget. Dari kecil sampai dia tua mati menderita terus hidupnya. Gak pernah ada happy-happy aja, kasihan dia Osin. Karena dia tidak diberikan kesempatan untuk berkata tidak juga kan kok. Iya sih. Ya makanya dia harus bisa berkata tidak hidup itu. Tapi kan di zaman dia sulit juga ya. Iya. Ya berarti perbandingan hidup menderita adalah si Osin ini lah ya. Iya, gue masih tetap pakai itu. Benchmark gue Osin. Kalau lu belum menderita Osin, yaudah. Bukan ini apa Kaisar Puyi itu kan. Kaisar Puyi masih sempat jadi kaisar kan. Sebelum dia diturunin tahtanya, dia masih sempat jadi kaisar. Ya. Iya kan. Jadi jangan bilang hidup lu pahit kalau tidak sepahit Kaisar Puyi gitu ya, Kaisar Puyi sama Osin ya. Oke, baiklah. Oke Dok, sebelum gue tutup, lu kan ada ini ya, MHI ya, Mental Hub Indonesia. Itu apa, klinik lu? Bukan, itu tuh layanan kaitannya dengan kesehatan jiwa sih. Jadi di dalamnya tuh ada kayak pemeriksaan kepribadian, terus udah gitu tipe bekerja, ada proses mentoring, coaching juga di sana sama ahli-ahli HRD dan lain-lain. HRD juga ada? Ada, karena mostly orang usia itu tuh seringkali stres gara-gara karir mentok sih kok. Nah tapi ketika kita ngelakuin penelitian, kok orang ini bagus menurut kita ya, tapi karirnya stagnan. Oh ternyata karakternya memang gak bagus. Yang kedua memang punya isu kesehatan jiwa. Jadi makanya kita memberdayakan si telemedicine itu, konseling online. Ya walaupun memang ketika bertemu kan harus tetap tatap muka ya, supaya hasilnya maksimal gitu. Oh, di berapa lama ini? Udah 2 tahun ya, hampir 2 tahunan lah. 2 tahun ya? 2 tahun gitu. Sama di Bandung? Di Bandung kok. Kota yang paling nyaman dan aman buat hidup. Iya. Katanya romantis ya katanya. Kalau banjir sih enggak sih ya. Kalau tinggalnya di daerah kota ya romantis lah ya. Kalau tinggalnya di daerah Bojong Soang ya boro-boro romantis ya. Menghadapi banjir setiap hujan sih udah gak ada menarik-menariknya gitu. Iya. Berarti kita kalau mau ke sana atau gimana, langsung Dok kontak ke lu atau apa? Enggak sih, ada Instagramnya @mentalhub.id. mentalhub.id. Nah itu bisa teman-teman ikutin juga gitu. Jadi ada beberapa kelas-kelas juga kayak healing room. Nah kita tuh biasanya punya kelas-kelas yang membiasakan si klien itu tidak punya victim mentality. Jadi kayak ada beberapa orang ya, ada hidup aku mah pahit. Ya tapi kan udah umur gede mah Anda tuh bisa memilih.
Misalnya pahitnya karena kepahitan orang tuanya, ayahnya misalnya selingkuh, ibunya selingkuh. Nah, kan dia tuh bisa memilih pasangan hidup yang lebih baik kan sekarang. Karena bukan zaman Siti Nurbaya yang dijodohin. Nah, tapi kalau dia tidak selektif lagi milih pasangan hidup dengan luka trauma dia akan memilih pasangan hidup yang sama polanya mungkin mirip dengan ayahnya. Hidup dia kan jadi bermasalah lagi. Nah, kadang yang kayak gitu-gitu tuh yang dikonsulin, itu juga ada kelas-kelas healing room yang membantu supaya mereka bisa journaling. Karena mau nggak mau kesehatan jiwa tuh perlu peran aktif manusianya sih. Manusianya sendiri kan? Iya, kita nggak bisa ngubah orang. Kalau misalnya dia tiap hari ngomongnya cuma, udahlah hidup saya malang. Kalau dia nggak pernah berlatih ngomongnya berubah, ya mau obat tuh kan nggak ada yang bisa membuat orang jadi berubah pikirannya switch kan. Bener. Dari malas ada obat yang bikin rajin nggak pernah ketemu sih kok. Kalau ada mungkin saya nggak praktek kali ya. Udah aja bikin ramuan rajin kan gitu. Kayak lu. Iya kayak aku belum nemu sih racikannya ya. Makanya bilang gimana ya dokter mengubah anak saya biar jadi rajin. Gak ada bu obatnya. Kalau ada juga saya kasih dulu buat pegawai saya. Ya udah gak ada. Jadi ya memang harus ditrain kan yang gitu-gitu. Kan jadi rajin. Doraemon kali punya tuh. Iya, atau dia ngomong gimana dokter biar saya bisa bilang tidak. Kan gak ada kok obatnya yang bisa membuat ketika diminum besoknya tidak. Kan gak ada ya. Dia harus latihan untuk menghadapi ketidaknyamanan saat ngomong tidak. Nah obat untuk ketidaknyamanannya ada. Tapi obat untuk bisa jadi ngomong tidak tuh kan gak ada. Harus orang yang mau. Nah itu makanya harus seimbang antara peran aktif sama peran obat itu. Peran konselingnya dan lain-lain gitu. Wow. Keren. Tapi thank you dok untuk obrolan hari ini. Gue senang sih ngobrol sama lu. Sama-sama loh. Kalau aku juga belajar banyak loh. Nah jadi kalau mau ini ya ngikutin konten-kontennya Dr. Elvin, dia ada Instagram @doktor @elf_bogun ELV_GUN. Lalu juga ada mental hub juga ya. mentalhub.id. Nanti bisa follow di situ. Siapa tahu lu punya masalah, lu punya problem. Ya boleh lah, ini emang pekerjaan dia gitu loh. Tadi jangan masalah yang saya sudah 20 tahun mengalami ini kan. Kayak ya ampun Tuhan, 20 tahun udah seumur anak mau nikah. Tapi tidak pernah mengambil langkah untuk berubah, ya itu agak sulit. Iya sih. Tapi gue pengen, ya jangan gue ngomong kasar. Oke lah, thank you dok ya buat ngobrol-ngobrol ya. Gua tutup dulu untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi di Mushroom episode berikutnya. Ngomong-ngomong, Dr. Elvin juga ada YouTube, ada podcast ya? Iya, Healing Room ya. Healing Room ya. Dia juga mulai banyak mengundang orang-orang buat ngobrol-ngobrol ya. Oh iya, sebenarnya nggak sih gara-gara diundang jadi ada konten aja. Gitu ya. Oke lah ya. Nanti juga boleh cek di YouTube-nya Dr. Elvin ya. Kita jumpa lagi di Mushroom episode berikutnya. Bye.